Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya di bulan April. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Leo, ambil aja dari skin life positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi ya. Kalau main buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan bacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Ambil yang resonate aja. Aku akan tarik 3 kartu buat kamu di sini dari tarotnya ya. Nanti kita ada orakelnya juga. Leo, pesan semesta buatmu di bulan April. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini menandakan rezeki keuangan yang lancar ya. Kalau sebelumnya kamu mengalami kesulitan keuangan atau hambatan di keuangan, ataupun kayak kamu ngerasa dari segi keuangan kamu kok terasa mandek, macet ya, stuck ataupun tersendat-sendat misalkan ya rezeki kamu dari segi uang. Nah ini aku rasa kayak akan lancar kembali, mengalir kembali kayak gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang akan mendapatkan bantuan ya dari orang yang mungkin bisa membantu kamu ya, tapi orang ini membantunya tuh dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Jadi bersedialah atau bersiaplah gitu loh menerima bantuan dari orang gitu. Kalau misalkan kamu ada kesulitan ya dari segi keuangan ataupun apapun itu, di sini yang aku lihat akan ada seseorang yang membantu kamu ya. Kemudian selain rezeki mengalir lancar ya, ini ya, perhatikan juga yang aku lihat ya, untuk beberapa orang tuh kayak dinasehatkan untuk memperhatikan pengeluaran kamu ya. Perhatikan pengeluaran ini maksudnya gini, boleh membantu orang ya, boleh kamu bersedekah gitu ya, tapi kalau sekiranya kamu itu memang benar-benar mampu gitu loh ya, jangan sampai kamu keluar-keluar duit karena kamu itu hati kamu baik ya, sedangkan kamu sendiri itu butuh ya, kayak gitu loh. Jadi kan yang awalnya kamu cukup ini jadinya kurang kayak gitu loh ya. Jadi perhatikan pengeluaran kamu ya saat kamu menolong orang atau membantu orang gitu ya, apakah benar kamu itu memang saat itu tuh bener-bener mampu atau enggak gitu. Kalau diri sendiri kekurangin ya ditahan dulu gitu loh ya, seperti itu. Oke, jadi kayak utamain diri kamu dulu gitu loh ya, karena kamu dalam posisinya kayak nggak cukup gitu loh ya, atau dalam posisi lagi kesulitan atau kekurangan ya, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada King of Swords ya. Ini juga menandakan bahwa harus bijak ya dalam memanage keuangan kamu, mengatur kembali pengeluaran kamu ya. Perhatikan itu. Dan aku juga ngerasa King of Swords ini ada keputusan yang akan kamu ambil ya. Ya, keputusan yang akan kamu ambil. Aku nggak tahu problem kamu apa, bisa di karir, bisa ada kaitannya dengan hubungan, relationship kamu, apapun itu di sini. Ya, yang jelas ada sebuah keputusan yang harus kamu ambil. Jangan terlalu banyak overthinking ya, jangan terlalu banyak menganalisa di sini, atau pengecut ya. Jadi kayak kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kayak kamu nggak lakukan gitu karena nggak berani atau mungkin kamu gengsi ya, kayak gitu. Ya, jadi beranikan diri. Contoh nih, kamu punya masalah, kamu tahu harusnya tuh menghadapi masalah itu, nyelesain masalah itu gitu. Tapi di sini kayak kamu tuh nggak menyelesaikan, cuman diem doang gitu, kayak seolah-olah
berpikir bahwa masalah itu bakal selesai sendiri gitu. Ya nggak seperti itu. Di sini kamu harus hadapin, kamu harus komunikasi dengan orang tersebut gitu ya. Seperti itu. Jujur dan terbuka ya tentang harus berani lah ya di sini untuk maju, untuk speak up, untuk ngomong tentang kejujuran gitu loh. Biar segalanya tuh jelas, biar segalanya tuh clear kayak gitu. Kemudian di sini ada Eight of Cups ya. Aku rasa Eight of Cups ini menandakan bahwa untuk beberapa orang nih aku ngeliat kayak memang kamu ini lagi sedang happy ya, lagi sedang bahagia, menerima keuangan di sini. Mungkin ini juga hasil dari kerja keras kamu sebelumnya, jerih payah kamu sebelumnya, atau karma yang kamu tanam, kamu tabur sebelumnya, jadi benih dari kebaikan kamu sebelumnya kayak gitu. Dan aku juga ngerasa ada kepuasan batin yang kamu rasakan ya, kebahagiaan, ketenangan, kepuasan di sini. Ya, bisa ini di relationship atau mungkin karir ya yang ternyata terjadi sesuai yang kamu inginkan atau harapkan gitu. Bisa di hubungan juga yang ternyata ya pasangan kamu bisa bikin kamu bahagia atau bisa bikin kamu happy gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu benar-benar udah bisa self love ya. Nine of Cup ini menandakan kamu juga bahagia dengan diri kamu sendiri gitu, merasa terpenuhi ya, kayak gitu, merasa terpenuhi. Atau mungkin untuk beberapa orang di sini justru dinasehatkan ya untuk kamu tuh lebih fokus sama diri sendiri terlebih dahulu gitu, fokus dengan kebahagiaan batin kamu atau ketenangan batin kamu terlebih dahulu. Oke, karena di sini bottomnya kamu ya untuk yang last card ini, Eight of Cups-nya ada Five of Pentacles. Jadi ada rasa kecewa, ada keterpurukan yang kamu rasakan, ketidakbahagiaan yang kamu rasakan gitu. Jadi ini lebih fokus ke self love dulu, self healingnya kamu atau self love-nya, lebih fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama kebahagiaan kamu sendiri, cintai diri kamu terlebih dahulu ya, atau diri sendiri dulu gitu ya, sebelum kamu mencintai orang lain atau mengharapkan orang lain istilahnya gitu. Oke. Kalau tentang karir, aku lihat karir kamu bagus ya, lancar-lancar aja di sini, nggak ada masalah. Kalaupun yang nggak ada kerjaan ya, kamu akan mendapatkan pekerjaan di sini karena Eight of Cups ini menandakan berita gembira, sesuatu yang bikin kamu happy, seneng gitu. Six of Pentacles juga ada di sini ya, yang dimana mungkin ya mulai bekerja kembali, mulai menerima uang lagi kayak gitu. Nah istilahnya tuh gitu. Oke, kita lihat di sini dari segi asmara kamu untuk yang single dulu. Pesan semesta untuk asmaramu yang single. Untuk love reading nanti kita bacain sendiri ya. Oke, di sini ada getting to know each other ya. Aku rasa untuk kamu yang single ini kamu memang butuh self love ya. Butuh healing dulu karena getting to know each other ini yang menandakan mungkin kamu masih butuh counseling kayak gitu ya. Kalau masih ada emosi-emosi menantang yang kamu hadapi gitu ya. Seperti itu. Ya ada di pasnya kamu atau sebelumnya, hubungan kamu sebelumnya mungkin tidak berjalan dengan baik dan itu bikin kamu tuh kecewa, sakit hati yang mendalam gitu ya. Mungkin kamu masih butuh konseling di sini, butuh pemulihan diri, butuh bantuan dari seseorang ya. Kalau kamu pengen benar-benar bisa ada yang ngebantu kamu ya, usahakan di sini ya, cari orang yang tepat gitu. Karena aku lihat di sini ada seseorang, kamu itu memang lagi butuh bimbingan atau konseling kayak gitu. Ya kamu butuh orang yang sepertinya bisa mengerti kamu atau memahami kamu dalam konflik yang kamu rasakan itu ya, konflik batin yang kamu rasakan itu gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin ada energi seseorang yang akan mendekat ke kamu. Ada seseorang yang mencoba untuk mengenal kamu di sini ya. Tapi ini masih tahap awal ya. Karena ini untuk kamu yang single, jadi mungkin ada yang ingin PDKT dengan kamu, ingin mengenal kamu dulu sebelum menjalin hubungan lebih jauh. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Dan ini aku rasa seseorang ini hadir atau datang tuh kayak melalui seseorang ya. Entah temen atau apa gitu yang kayaknya tuh ngebantu kamu
berkenalan dengan seseorang, karena kamu juga mungkin pengen punya pasangan ya. Kemudian mungkin kamu cerita-cerita sama teman kamu, atau mungkin memang teman kamu yang sengaja ya, kayak kamu kan single ya, yuk aku kenalin, yuk kamu mau nggak aku kenalin sama orang ini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Yang intinya di sini aku ngerasa kayak orang tersebut datang dari seseorang ya, bantuan ya, teman gitu loh, kayak kamu tuh dikenalin sama temen kayak gitu ya. Atau kalau nggak dikenal sama temen ya memang orang tersebut itu tahu kamu, kemudian dia minta bantuan dari temennya, dan temennya itu juga teman kamu gitu ya, ingin mengenal kamu gitu ya, kayak kenalin dong sama teman kamu yang itu tuh. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi tahap awal kayak gitu ya. Kemudian yang berpasangan di sini kita lihat in judgment. Wow, hubungan kamu naik level nih. Kalau yang sebelumnya mungkin kalian kurang rukun, ada masalah, ada konflik, nah ini akan ada perbaikan ya dengan pasangan kamu. Kemudian aku juga ngerasa kalau misalkan kamu yang lagi sedang pacaran ya, mungkin hubungan kamu akan naik ke tingkat yang lebih, mungkin pasangan kamu ngajakin tunangan ataupun langsung menikah gitu ya. Yang sebelumnya sudah tunangan ya mungkin akan segera menikah di sini ya. Ada hubungan yang jangka panjang ya. Pasangan kamu ini ingin menua bersama kamu ya, benar-benar ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Wow, bagus ini untuk yang berpasangan. Kemudian kita lihat dari oracle-nya ya, angel answer. Di sini aku akan tarik satu kartu buat kamu ya, dan mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu ya, dan juga kalau nggak menjawab pertanyaan kamu, mungkin di sisi lain ini bisa menjadi sebagai pesan, saran, nasihat untuk situasi atau kondisi kamu saat ini. Oke, kita lihat ya. A year from now, 1 tahun dari sekarang ya, jawaban dari pertanyaan kamu, impian kamu atau pertanyaan kamu ya. Misal nih aku misalkan ya, aku contohkan, kamu bertanya-tanya, kapan ya impianku akan terwujud, kapan ya harapanku akan terwujud. Nah di sini aku rasa kayak 1 tahun dari sekarang ya, kamu tuh kayak lagi menuju ke harapan atau impian kamu itu. Kalau di pekerjaan ya mungkin tentang kesuksesan di pekerjaan ya, kelancaran di pekerjaan kayak gitu. Mungkin kamu pengen karir kamu sukses kayak gitu ya, bener-bener mencapai karir yang seperti kamu harapkan kayak gitu ya, kesuksesan yang seperti kamu harapkan kayak gitu. Nah ini kayaknya 1 tahun dari sekarang ya, kamu akan menuju ke harapan atau impian kamu. Bisa tahun ini ya terjadi, bisa 1 tahun dari sekarang. Jadi kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu. Kalau kamu lagi sedang menanti seseorang juga, ini jawabannya ya 1 tahun dari sekarang. Bisa tahun ini, bisa tahun depan kayak gitu ya. Paling enggak tuh 1 tahun lah gitu ya, selisihnya tuh 1 tahun ya. Tapi bisa saja terjadi di tahun ini, bisa terjadi di tahun depan, pokoknya kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Dan tentang situasi ya atau keadaan, mungkin yang ada beberapa di antara kamu yang ngerasa kok hidup aku kayak gini terus ya, kapan ada perubahan, atau mungkin kamu lagi dalam proses healing, kamu pengen ada kesembuhan, kok kayaknya aku masih terus-terusan, kadang-kadang masih ingat, kadang-kadang oke, kadang-kadang masih ingat, dan kamu tuh pengen bener-bener membaik gitu. Nah di sini kamu lagi sedang berjalan ke sana ya. It's okay kalau nggak tahun ini ya tahun depan kamu akan bener-bener bisa lega gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Karena segala sesuatunya kan butuh proses ya. Nah mungkin disinilah ya akan pelan-pelan berproses ke kesembuhan itu mulai dari tahun ini ya. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu, akan ada titik di mana kamu mencapai apa yang kamu inginkan di sini, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.